Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman guru hebat yang penuh inspirasi. Perkenalkan, saya Rika Lolita, guru bahasa Inggris di sebuah sekolah pinggiran kota perbatasan Tangerang, Jakarta, yaitu SMP Negeri 225 yang terletak di Jalan Warung Gantung, Kampung Kojan, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai penerapan manajemen kelas efektif dan disiplin positif di sekolah saya. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya untuk berbagi pengalaman ini? Tentunya karena melihat kurang kondusifnya lingkungan belajar murid-murid saya ketika saya mengajar di dalam kelas. Nah, kondisi ini membuat saya mencari tahu penyebab murid-murid saya sering keluar masuk kelas, sering izin ke toilet hanya sekedar mencuci muka agar merasakan kesejukan, sering berdiri di koridor merasakan hembusan angin, murid yang tidak betah duduk di bangkunya, kemudian ada beberapa murid yang seragamnya mulai tidak rapi karena kegerahan, bahkan beberapa anak laki-laki sering tidur di lantai kelas, mencari kenyamanan dinginnya keramik kelas. Nah, belum lagi penataan kelas yang kurang baik, terdapat meja dan kursi yang berantakan, tidak nyamannya ruang kelas, tata letak meja kursi yang menggunakan model yang masih tradisional, kemudian dekorasi kelas kurang menarik, lantainya kotor, bahkan tidak adanya kesepakatan kelas bersama. Nah, dari kondisi ini saya mencoba melakukan pendekatan berbasis aset dengan mengenali kekuatan yang dimiliki murid-murid saya dan sarana kelas yang tersedia meski dalam keterbatasan, agar murid-murid saya nyaman selama pembelajaran. Nah, di sini saya terpanggil untuk membuka ruang diskusi yang dimulai dari satu pertanyaan pemantik, yaitu kelas impian seperti apa sih yang mereka inginkan? Nah, sebelum kami melakukan kesepakatan kelas yang disepakati bersama dan diketahui oleh semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya, satu tips yang saya lakukan sangat bermakna ketika itu, yaitu mendemonstrasikan student agency, di mana dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan mengenai kelas impian tersebut, mereka mampu menyuarakan opini, ide, gagasan, kemudian berpartisipasi penuh dalam forum diskusi, serta melakukan tindakan nyata dalam proses pembelajarannya. Nah, saya merasakan suatu keadilan yang hakiki, di mana dengan menerapkan atau mendengarkan voice, choice, dan ownership dalam kepemimpinan murid-murid saya ketika itu, terdapat rasa tanggung jawab penuh ketika mereka ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana dalam proses pembelajaran merasa nyaman dan aman serta betah di dalam kelasnya. Nah, sehingga muncullah suatu gagasan serta tanggung jawab yang mereka rangkum dalam keyakinan kelas, yang sehingga terwujudnya disiplin positif di dalam kelas mereka. Contohnya, mereka mulai meramu keyakinan kelas yang menampung kebaikan-kebaikan bersama dalam menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan efektif. Kemudian membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab, mempunyai rasa memiliki terhadap ruang belajarnya dengan menata tempat duduk yang rapi, membersihkan kelas secara rutin sesuai jadwal piket yang mereka buat, kemudian mulai mendekor kelasnya terlihat indah, memfungsikan properti kelas sesuai fungsi dan letaknya, kemudian menumbuh kembangkan budaya positif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan tindakan atau perilaku positif, melatih murid-murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka, melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan
sesama temannya, bekerja sama dan berkontribusi untuk kemajuan kelasnya, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab dalam proses pembelajaran secara mandiri, mendorong mereka memiliki kemampuan bernalar kritis, sehingga terciptalah suatu budaya positif yang menjadi pembiasaan dan sehingga penerapan manajemen kelas dan budaya atau disiplin positif itu lebih efektif dan bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, disinilah terciptanya manajemen dan disiplin positif yang efektif dan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, sekian pengalaman saya, semoga bermanfaat. Salam Wardah Inspiring Teacher 2024, bangga menjadi guru, berani menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.